Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai asas-asas dan prinsip dalam bimbingan dan konseling. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi asas itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan dasar atau hukum dasar. Dalam pengertian lainnya, asas merupakan prinsip dasar yang dijadikan acuan seseorang dalam mengambil segala keputusan yang penting di dalam kehidupannya. Asas ini ada banyak macam. Nah, di sini ada 12 asas yang akan kita bahas. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, dan kemandirian. Lalu ada juga asas kedinamisan, asas kegiatan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani. Mari kita simak bersama-sama definisi dari macam-macam asas ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam pelayanan bimbingan konseling. Mengapa bisa begitu? Karena sesuatu yang dibicarakan oleh seseorang atau klien merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, sebagai konselor, baiknya dapat menjaga apa-apa yang disampaikan oleh si klien agar si klien merasa nyaman untuk selalu menggunakan pelayanan BK ini. Selanjutnya yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dalam proses bimbingan konseling, baik dari pihak konselor maupun dari pihak klien harus didasarkan saling sukarela dalam pelaksanaan pelayanan BK itu sendiri. Tidak dalam keadaan terpaksa gitu ya, karena jika proses layanan ini dilakukan atas dasar ketidaksukarelaan, maka tentunya akan menghambat proses dari pelayanan BK itu sendiri. Maka dari itu, proses BK ini, maksudnya asas kesukarelaan ini juga penting dalam pelayanan BK itu sendiri. Asas berikutnya ini ada kaitannya dengan asas yang pertama dan yang kedua, yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dalam pelaksanaannya merupakan hasil dari asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Seorang konselor apabila dia dapat menjaga kerahasiaan dari apapun yang bersumber dari kliennya. Dengan begitu, klien akan percaya dengan si konselor itu untuk berbagi ceritanya atau berbagi masalahnya. Begitu pula dari pihak konselor itu sendiri. Konselor juga harus terbuka dengan klien yang sedang dia layani, dengan cara si konselor ini bersedia menjawab segala pertanyaan yang diungkapkan oleh si klien ini. Yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, di sini konselor dan klien hanya akan membahas masalah-masalah yang terjadi saat ini saja, melainkan bukan membahas tentang masalah yang sudah lampau ataupun masalah yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu asas kemandirian, di mana asas ini bisa dikatakan sebagai asas hasil dari kegiatan bimbingan konseling itu sendiri. Jadi setelah melakukan proses bimbingan konseling ini, yang diharapkan adalah klien tidak lagi bergantung kepada orang lain maupun pada konselor itu sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat dari keseharian si klien itu. Di sini terdapat ciri-ciri kemandirian yang ditonjolkan dari si klien setelah melakukan bimbingan konseling. Yaitu yang pertama, klien bisa mengenal diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, klien ini bisa menerima diri sendiri
dan lingkungannya dengan sikap positif dan dinamis. Lalu yang ketiga, klien bisa mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri. Yang keempat, klien bisa mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Dan yang kelima, klien dapat mewujudkan keputusan dan keinginan yang dia kehendaki secara optimal sesuai dengan potensi minat dan kemampuan yang dimilikinya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai definisi asas serta macam-macam asas. Untuk penjelasan asas macam-macam asas berikutnya akan disampaikan oleh Putri Rahmawati. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmawati D01217027. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai asas yang keenam, yaitu asas kegiatan. Di mana asas kegiatan ini, usaha bimbingan dan konseling tidak akan mencapai suatu tujuan ketika klien tidak melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya konselor memberikan semangat pada diri klien agar mampu dan mau melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam konseling. Asas yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, di mana asas ini adalah usaha pelayanan bimbingan dan konseling harus bisa membawa perubahan pada diri klien, perubahan tingkah laku pada diri klien ke arah yang lebih baik lagi, tidak mengalami kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama maupun kehidupan klien menjadi kehidupan yang monoton, melainkan harus berdinamis. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, di mana konselor harus bisa memahami berbagai aspek kepribadian pada diri klien agar bisa seimbang, serasi, dan terpadu. Disinilah pentingnya konselor untuk mengenal kliennya pada diri klien itu sendiri maupun lingkungannya. Asas ke-9 yaitu asas kenormatifan, di mana usaha konselor ini atau bimbingan dan konseling ini tidak boleh keluar atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku jika ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian, di mana asas keahlian ini dibutuhkan secara teratur dan sistematik. Oleh karena itu, dibutuhkannya juga prosedur, teknik, dan alat yang juga memadai. Asas yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus, di mana ketika konselor sudah mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha semaksimal mungkin tetapi masih belum mencapai tujuan yang diharapkan oleh klien, maka konselor menyerahkan tugasnya kepada petugas yang lebih ahli. Asas yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Asas ini dirasakan keperluannya, bahkan perlu dilengkapi dengan kata-kata ngarso song tulodo, madya mangun karso. Asas ini dituntut agar pelayanan bimbingan dan konseling ini bisa dirasakan klien tidak hanya pada waktu klien mengalami suatu permasalahan saja, tetapi di luar itu klien bisa merasakan pelayanan dari bimbingan dan konseling dalam kehidupan kesehariannya. Demikian macam-macam asas yang perlu dipahami oleh konselor dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulinda Olivia. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Dwi Olivia, NIM D01217033. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teori dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial dan budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar yang dijadikan pedoman pelaksanaan dan aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Prayitno mengatakan bahwa prinsip merupakan kajian teoritik dan telaah lapangan yang telah digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu dimaksudkan. Jadi, dari prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemanduan hasil-hasil teori dan praktik yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi pelayanan penyelenggaraan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar pemberian layanan bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama yakni prinsip umum bimbingan konseling. Prinsip umum bimbingan konseling terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yakni berhubungan dengan sikap dan tingkah laku. Yang kedua, memahami perbedaan individu untuk memberikan bimbingan yang tepat. Yang ketiga, bimbingan berpusat pada individu yang dibimbing. Yang kelima, masalah yang diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada lembaga yang mampu melakukannya. Yang terakhir, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Jadi dalam tahap ini, semua individu itu nggak boleh dipandang dari status apanya gitu. Jadi harus menyeluruh, nggak boleh kayak diskriminasi, itu nggak boleh. Yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Jadi di sini yang dimaksud itu kan pribadi, setiap siswa itu kan beda-beda. Jadi tingkah laku individu itu ada yang semisal ada yang nakal, ada yang pintar gitu. Yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dalam berbagai aspek perkembangan individu. Yang terakhir, bimbingan konseling memberikan perhatian utama terhadap perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Jadi ini tuh ke setiap siswa gitu. Yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaiannya di berbagai lingkungan. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian umum bimbingan konseling. Yang ketiga, prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individual. Yang kedua, program BK harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi keluarga. Yang ketiga, bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai ke jenjang yang tertinggi. Misalnya dari lulusan SMA lanjut ke perguruan tinggi seperti itu. Terus yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu hingga mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalahnya. Yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan yang dilakukan hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan dari desakan pembimbing atau dari orang lain. Jadi dalam mengambil keputusan, siswa itu nggak boleh terpengaruh oleh individu yang lain. Jadi dia harus memilih keputusannya itu sendiri. Terus yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Jadi untuk semisal ada anak nakal, nah itu harus dihadapi dengan yang ahlinya, semisal kayak psikolog seperti itu. Lalu yang keempat, kerjasama antara guru, pembimbing, dan orang tua anak didik sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Jadi untuk guru bimbingan konseling bisa bekerja sama dengan orang tua wali murid seperti itu. Lalu yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program BK itu sendiri. Sekian pemaparan dari kami mengenai
asas-asas dalam bimbingan konseling serta prinsip-prinsipnya. Thanks for your attention dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.